Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya dan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah kudrah iradahnya sehingga sampai dengan detik ini masih diberikan umur panjang, sehat badan, serta mendapat kesempatan untuk memasuki dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh khatib pada hari yang berbahagia ini mengambil judul khutbah atau mau'idah atau pelajaran yang bermanfaat kepada kita adalah keseimbangan hidup. Karena kita ketahui bersama bahwa keseimbangan dalam hidup ini merupakan suatu hal yang sangat kita perlukan, baik keseimbangan hidup untuk diri sendiri, masyarakat, maupun untuk pembangunan negeri kita yang kita cintai ini. Sebab dengan keseimbangan hidup itulah maka kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki dan abadi, baik di dunia maupun di akhirat, pasti akan dapat kita capai hendaknya. Dalam kehidupan masyarakat kita sering menyaksikan bahwa suatu golongan yang terlalu mementingkan urusan keduniaan dan dia mengabaikan urusan akhirat, sehingga kehidupannya selalu berlebih-lebihan, bermegah-megahan, dan berjalan tanpa ada kendali, yang akibatnya sering berbenturan dengan bermacam bentuk problema. Juga tidak sedikit masalah-masalah tersebut membawa kepada kehancuran, juga kebinasaan. Demikian pula kita banyak menyaksikan beragam golongan yang selalu mementingkan urusan akhirat dan mengabaikan urusan dunia, sehingga dalam hidupnya menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal dan terkebelakang. Dengan ketertinggalannya itu, tidak sedikit kewajiban-kewajiban mereka sebagai muslim tidak terpenuhi dan bahkan terbengkalai. Itulah akibat daripada suatu golongan kehidupan yang tidak seimbang. Padahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengajarkan kita agar hidup selalu seimbang. Kita diperintahkan untuk mengajar urusan akhirat, akan tetapi tidak boleh kita meninggalkan kebahagiaan kita hidup dalam dunia ini. Kita juga dianjurkan menguasai urusan kedunia ini dengan tidak melupakan urusan akhirat. Salah satu contoh yang mudah untuk kita hadapi ke depan ini, misalnya masalah kurban yang tadi dibicarakan oleh panitia masjid. Kalau di dunia yang kita berkorban itu, tentu saja kita akan berlomba-lomba untuk mengikuti, untuk membantu kepada fakir dan miskin. Walaupun ada yang bilang begitu dijumpai dengan panitia, saya sudah tahun depan, tahun yang lalu, saya sudah 3 kali, dan seterusnya, dia mengatakan demikian. Padahal dia ada kemudahan untuk dia laksanakan, tetapi dia tidak melaksanakan. Bukankah salah satu contoh di dalam dunia yang fana ini kita berlomba-lomba untuk tempat tinggal, rumah yang baru, rumah yang mewah, kendaraan yang paling bagus, yang paling mahal, sehingga kita bangga untuk kita naik kendaraan kita yang paling mahal, yang paling bagus. CR-V yang kita naik, BMW yang kita naik, bangga kita. Tetapi coba kita bayangkan kita naik mobil yang paling rendah, yakni misalnya Sudaku, kita naik, dan juga
bentuk kendaraan-kendaraan yang lain, kita akan merasa hina. Begitu juga para yang berbahagia nanti di alam baka, di dalam padang mahsyar, pada saat dia bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memanggil, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, berangkat kamu menuju ke tempat pengambilan catatan amalmu yang telah kamu kerjakan, yang telah kamu persiapkan. Sehingga pada saat itu kita akan melihat tata cara perjalanannya itu bermacam ragam. Ada yang jalan mulai dengan kaki, dengan perut, dengan tangan, dengan kepala, dan dengan bermacam-macam. Ada yang berkendaraan mewah. Sehingga kita akan bertanya, bagaimana fasilitas kamu untuk mengambil buku catatanmu yang jauh perjalanannya 350 tahun ukuran akhirat untuk menuju ke tempat itu, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada perjuangan kepada Nabi Muhammad, lebih kurang 350 tahun perjalanan. Coba bayangkan kalau sempat kita pergi dengan mobil sodako, mungkin tidak sampai ke tempat yang kita tuju itu. Maka minimalnya kita dengan pesawat, dengan plane. Cuman bagaimana caranya? Itulah sebagaimana contoh yang kami katakan tadi. Kalau di dunia katakanlah sekali kita bertobat, dihargakan oleh Allah misalnya 1 astuti. Berapa harga astuti? 2 berkorban diganti, ditambah dengan NMAX misalnya. Setiap tahun kita berkorban, Allah akan sediakan kepada kita 1 pesawat khusus milik pribadi yang ditulis nama kita di situ nanti. Walaupun pada hari ini pesawat tersebut, kendaraan tersebut yang akan kita kendarai, dia tidak bisa berbicara, tetapi besok di hari yaumil qiyamah, langsung begitu kita bangkit dari kubur pada saat diperintahkan oleh Allah, langsung kendaraan itu dia mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, naiklah atau masuklah ke dalam perutku, biar aku bawa terbang menuju mengambil catatan amal. Alangkah bahagianya pada saat itu kita merasa sangat bahagia dengan hasil pengorbanan kita dalam dunia yang fana ini. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jemaah yang berbahagia, oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Langsung Allah mengatakan, menganjurkan kepada kita, wabtaghi, persiapkanlah bekalmu untuk hari akhirat nantinya. Walaupun pada hari ini banyak orang yang ngomong, banyak orang yang berbicara di luar daripada daya nalarnya. Salah satu contoh, oleh anak minta hak sama ayah, sama orang tua. Apa kata ayah? Nanti setelah saya meninggal saya buat surat. Masuk enggak dalam akal pikiran kita yang mendengarkan ucapan ayah itu? Nanti setelah saya meninggal baru saya berikan surat untuk kamu. Ini banyak sekali, sampai hari ini ada ungkapan yang seperti itu. Bagaimana dia berikan lagi suratnya kalau dia sudah mati, sudah dalam kubur? Sekaranglah saatnya selagi masih hidup. Maka berusahakanlah untuk semaksimal mungkin sesuai dengan anjuran perintah daripada Allah. Wabtaghi, persiapkanlah bekal untuk hari akhirat kelak nantinya.
Walaupun kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan hak kamu, bahagian kamu, yakni persiapan-persiapan dalam dunia untuk kita kirim ke negeri akhirat. Di dunialah tempatnya untuk kita bekerja. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tafil fasada fil ardi, jangan sesekali untuk berbuat kerusakan dalam dunia yang fana ini, karena Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dalam dunia yang fana ini. Karena dengan kita berbuat kejahatan, berarti itu mengundang bala, mengundang penyakit, mengundang musibah dan segala macam. Kehidupan yang seimbang itulah sangat kita perlukan, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh di dalamnya. Antara lain manfaat yang pertama, dengan kehidupan yang berkeseimbangan, maka harta benda dan kedudukan kita akan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Ini karena harta benda dan kedudukan tersebut telah diimbangi oleh kekayaan jiwa dan kearifan hati kita. Sedangkan jiwa yang kaya dan hati yang arif serta bijaksana mempunyai daya kontrol yang sangat kuat terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk juga terhadap penggunaan harta dan kedudukan. Itulah jiwa yang takwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta dan kedudukan yang senantiasa dikontrol oleh jiwa yang bertakwa kelak akan selalu terjaga kesuciannya dari berbagai usaha untuk tempat-tempat yang halal. Harta itu akan tersalurkan sesuai dengan hak-haknya, seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, orang miskin, anak yatim, serta untuk perjuangan-perjuangan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian pula kedudukan kita, pangkat jabatan akan digunakan sesuai dengan amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta benda dan kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapi tidak diimbangi oleh jiwa yang kaya dan hati yang arif, jelas akan menyebabkan harta itu terbuang sia-sia, bahkan digunakan untuk kejahatan dan tempat-tempat kemaksiatan. Kedudukan yang digunakan untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menindas dan menyengsarakan umat, kelak akan mendapatkan azab dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa kehancuran serta kebinasaan baik dirinya sendiri dan juga kepada keluarga, bangsa dan negara. Oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, jangan sampai kita besok akan timbul penyesalan yang sangat dalam. Bukankah sering Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Allah, kenapa enggak engkau katakan dan kasih tahu sebentar saja sebelum engkau mengambil nyawanya, biar saya bisa bersedekah, biar saya beribadah, biar saya bermacam-macam aktivitas lainnya. Kalau demikian ya Allah, bangkitkan saja saya sebentar saja ke dunia, supaya saya ingin berkorban, ingin melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya, tetapi sudah tidak mungkinkan lagi. Itulah penyesalan yang Allah bilang di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu persiapkanlah sekarang selagi masih ada hayat di kandung badan, sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 6, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi malam numakil lakum warsalna sama'a ma alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, yang artinya
Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di dalam permukaan bumi yang fana ini, yaitu keteguhan yang dalam bentuk yang kami berikan kepada mereka, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka sebab perbuatan dosa mereka itu sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi-generasi yang lain. Para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, itu termasuk manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, dengan kehidupan yang seimbang, maka kita tidak akan menjadikan kelompok yang tertinggal dan terkebelakang. Ini karena di dalam kehidupan yang berkeseimbangan, orang yang beriman dan bertakwa tidak akan meninggalkan urusan duniawi. Mereka berjuang dan bekerja keras untuk memperoleh kedudukan dan kekayaan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena sesungguhnya sebahagian kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada hambanya secara tersirat mengandung perintah bahwa umat Islam haruslah mampu secara materi atau kayanya, serta mampu pula berperan dalam berbagai bidang. Di samping itu juga Allah telah memberikan perintah secara tersurat dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul a'lamu fasayarallahu a'malukum wa rasuluh wal mu'minuna wa saratuna illa alimul ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, kata Allah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, apapun yang kita kerjakan, lebih-lebih di masa kita masih ada jabatan yang kita bangku ini, laksanakanlah sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai untuk menyengsarakan masyarakat, jangan sampai kita korupsi, jangan sampai kita menipu masyarakat dan segala macam. Kemudian manfaat yang ketiga, yakni yang terakhir, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang besar yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dunia dan akhirat kita disebut berbahagia di dunia jika kita telah ikut berperan aktif dan menggali serta memiliki dan menguasai urusan-urusan duniawi, sehingga kita tidak menjadi penonton dan pendorong, tetapi akan berperan sebagai pelaku dan penggerak utama. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh orang lain, kita berarti harus menjadi orang yang pertama yang di depan. Kemudian pada saat kita sudah menjadi orang yang di depan, jangan kita menghancurkan orang yang di belakang. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dewasa ini haruslah ditunjukkan untuk menuju kepada pembangunan masyarakat yang berkeseimbangan dan untuk mencapai kemakmuran yang sejati, yang kita tahu bahwa tahun 2024 yang akan datang ini ada tahun yang memberikan kebahagiaan di tangan kita masing-masing. Maka kita akan pilih pemimpin-pemimpin kita. Apabila tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita memilih karena demi kepribadian kita dengan uang dan segala macam, besok di alam akhirat akan merasakan kerugian yang sangat besar. Tetapi kalau di dunia yang kita pilih orang yang betul-betul terpercaya, baik yang namanya presiden dari tingkat atas sampai kepada tingkat lurah gesi sampai yang di bawah, apabila salah kita pilih, kita akan bertanggung jawab besok di
di alam baka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, bekerjalah di dunia ini dengan sebaik-baiknya demi untuk memperoleh kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar.